Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan ilmu hakikoh, ilmu kebenaran hakiki yang datangnya dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu hakikoh jika diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ilmu hakikat. Ilmu hakikat adalah ilmu yang pemahamannya dari Al-Haq, dari Allah secara langsung, tanpa melalui perantara membaca buku, tanpa melalui perantara dari katanya ustadz, dan tanpa perantara yang lainnya. Dan ilmu hakikat itu hanya bisa dicapai setelah memahami ilmu syariat tentang peraturan hukum Allah yang bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW yang kemudian ditarekatkan, yaitu diamalkan di dalam menjalani kehidupan dan disertai dengan berhakikat. Tujuannya hanya beribadah kepada Allah, menjalankan firman Allah sebagaimana yang terdapat di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Dan berhakikat itu adalah kesadaran hati untuk tidak mempersekutukan Allah ketika melaksanakan ilmu syariat di dalam menjalani kehidupan. Ilmu hakikat yang sekarang akan saya bagikan adalah tentang hikmah. Hikmah dalam perbuatan menyedikitkan makan dan minum. Dan saya juga akan sertakan bukti dari dalil tersebut dengan adanya mimpi yang dialami seorang akhir zaman sekarang ini. Yang perlu diketahui tentang anjuran tidak makan berlebih-lebihan dan minum juga tidak boleh berlebihan. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang bunyi firman-Nya adalah, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah juga menjelaskan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau bersabda, tidak ada wadah yang dipenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah anak Adam mengkonsumsi beberapa suap makanan untuk menguatkan tulang rusuknya. Kalau memang tidak ada jalan lain, maka berikan sepertiga untuk tempat makanan, sepertiga untuk tempat minuman, dan sepertiga untuk tempat nafasnya. Itu mengenai tarekat atau tata cara pelaksanaan ilmu syariat. Ilmu syariat yang Allah firmankan pada surat Al-A'raf ayat 31 yang tadi saya baca. Selain itu, dari kalangan ulama terdahulu yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Jadi, perkataan beliau itu ada yang memiliki makna tersirat. Ketika beliau itu mengatakan menghilangkan kecerdasan, itu maksudnya tentang akal, pola pikir yang dimiliki manusia itu bisa hilang menjadi orang yang bodoh. Karena apa? Berkaitan dengan banyak makan dan minum, kemudian seperti yang beliau katakan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Itu artinya karena sering tidur, akhirnya banyak kewajiban yang ditinggalkan. Misalkan sholat, biasanya sholat, kemudian karena banyak-banyak makan, banyak minum, kemudian tidur. Sehingga kewajiban yang seharusnya dilakukan tepat pada waktunya, itu tertinggal gara-gara tidurnya. Nah, dengan perbuatan maksiat seperti itu, akhirnya membuat suatu dosa. Nah, dosa itu akan terjadi sebagaimana Nabi Muhammad sabdakan, dampak buruknya mengenai dosa pada hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah bersabda, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertaubat,
niscaya noda itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup, ya, maksudnya penutup hati yang disebut ar-ron, yang difirmankan Allah, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Jadi hadis tersebut berkaitan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Seseorang jika bermaksiat, misalkan meninggalkan sholat, itu ada dosa yang dihasilkan. Kemudian dosa itu menorehkan noda hitam yang menutupi hati. Jika seseorang itu bertaubat, beristighfar, taubatan nasuha, maka dibersihkan noda hitam itu di dalam hatinya sehingga hati itu tidak tertutup. Tetapi jika seseorang itu berbuat dosa lagi, kemudian ditambahkan noda hitam sehingga menutupi hatinya, akhirnya terjadilah sebagaimana sabda Nabi, hati yang rusak. Hati rusak itu menimbulkan amal-amal yang dilakukan anggota badan kita itu mengandung dosa tapi tidak disadari. Ya, misalkan berkata-kata, ya, ada dosanya tetapi tidak sadar. Nah, itu yang dimaksudkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menghilangkan kecerdasan. Jadi dosa yang mengakibatkan noda hitam menutupi hati kemudian melahirkan amal yang dilakukan anggota lahiriah kita itu perbuatan maksiat tapi tidak disadari, itu mengenai kehilangan kecerdasan. Pola pikir atau akal manusia itu menjadi hilang. Dan orang yang seperti itu disebut hati yang keras. Nah, itulah kata-kata makna tersirat di balik perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, sekarang di dalam kehidupan nyata saya berikan contohnya. Seseorang akhir zaman ini ketika dihimpit dengan kemiskinan, kemudian dia itu mampu untuk makan sedikit, misalnya makan 2 hari sekali, atau sehari itu makan nasi 1 kali, yang lainnya itu mungkin makanan-makanan ringan, tidak seperti orang awam makan nasi sebanyak 3 kali sehari, pagi, siang, malam, tidak seperti itu. Nah, akhirnya saudara kita itu bermimpi. Di dalam mimpi itu saudara kita melihat ada wanita seksi, dia tidak tergiur. Ada orang-orang yang mengadakan konser musik, orang lame, penonton-penonton, ada bule juga, tetapi dia juga tidak tergiur untuk menikmati musik. Kemudian ada orang yang masuk di halaman rumah, itu dihalau oleh dia, sampai-sampai orang itu takut. Dan juga dikatakan di dalam mimpi itu ada orang yang bergerombol mengatakan, jangan mengganggu si fulan. Nah, fulan ini bukan namanya sebenarnya. Jangan mengganggu si fulan, kamu akan dibinasakan. Nah, itu semua mengenai dampak kebaikan dari menyedikitkan makan. Ketika orang itu menyedikitkan makan, akhirnya ibadahnya banyak. Ketika orang itu takwanya banyak, maka perlindungan Allah, rahmat Allah itu juga banyak yang diberikan kepada orang tersebut. Akhirnya ketika ada orang yang seksi di dalam kehidupannya, dia tidak tergiur, dia tidak timbul syahwat kepada perempuan itu. Ketika ada konser musik, dia tidak tergiur untuk berlalai-lalai kepada Allah dengan menikmati konser tersebut. Ketika ada setan yang akan menguasai di dalam hatinya, dia mengusir bisikan setan itu. Nah, itu semua adalah pertolongan dari Allah kepada orang yang menyedikitkan makan, akhirnya banyak beribadah. Di lain hari, orang tersebut diberi kelimpahan rezeki sama Allah, kemudian dia melampaui makan dan minum, tidak seperti hari-hari biasanya. Akhirnya dia itu lalai. Kemudian terjadilah mimpi, dia itu bergelut, berkelahi dengan satu orang, dia itu kalah. Nah, orang yang mengalahkan dia di dalam mimpinya itu adalah gambaran, simbol dari hawa nafsu yang telah mengalahkan dirinya di dalam kehidupan nyata. Karena banyak makan, banyak minum, akhirnya makanan dan minum itu membuat dia itu tidur sehingga tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, itulah bukti dari keburukan banyak makan dan minum. Akhirnya terbuktilah firman Allah dan sabda Nabi Muhammad yang tadi saya bacakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.